Baik saudara, masih bersama saya Citrita Kemala dalam Serambi Topik. Kali ini kita akan membahas headline news dari Harian Serambi Indonesia terkait DPRA keruk uang rakyat. Nah, apa dan bagaimana diskusinya? Untuk itu hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Apa kabar Bung Asnawi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bung ya. Dan terkait dengan headline news dari Harian Serambi Indonesia, mengapa informasi ini jadi masih cukup penting begitu Bung untuk diangkat menjadi headline news? Iya, hari ini kembali berita ini menjadi headline ya di Harian Serambi. Ini memang menarik karena memang apa yang diminta atau dilakukan oleh pihak anggota dewan menyangkut hajat hidup orang banyak sebetulnya. Berita ini sesungguhnya berangkat dari rapat tertutup ya yang berlangsung pada 13 Mei lalu, di mana tim anggaran dewan, Badan Anggaran Dewan dengan tim anggaran pemerintah Aceh membahas soal uang perjalanan dinas anggota dewan yang sudah menipis. Itu yang kemudian menyebabkan banyak sekarang kritik kepada anggota dewan. Ternyata anggota dewan ini lebih mementingkan diri sendiri ya dibandingkan dengan kepentingan lain yang lebih mendesak. Baik, terkait dengan DPRA keruk uang rakyat begitu ya, pastinya ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat juga terkait hal ini begitu, dan informasi apa yang bisa dihadirkan Bung mengenai tanggapan dari masyarakat? Ya, kalau kita lihat headline Harian Serambi hari ini, itu yang bicara cukup keras saya kira dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Unsia. Baik. Apa yang dikritik oleh pihak BEM ini mestinya menjadi pertimbangan bagi DPRA untuk mengusulkan dana perjalanan dinas yang sudah menipis ini. Kita tahu bahwa untuk biaya perjalanan dinas anggota DPRA tahun ini mencapai 8 miliar ya. Dari 8 miliar yang dianggarkan itu setengahnya sudah habis. Sudah habis, karena itu mereka mengusulkan lagi dan membicarakan masalah ini dengan pihak tim anggaran pemerintah Aceh. Kita tahu ini kan baru bulan Mei ya, belum sampai 1 semester. Jadi anggaran perjalanan dinas itu sudah mereka habiskan lebih dari setengah. Ini kita anggap tidak efektif dan tidak efisien. Sementara produk legislasi yang mereka hasilkan sampai sekarang belum terlihat. Soal bendera saja misalnya masih terus berlarut-larut sampai sekarang. Kemudian yang lebih parah lagi, kita tahu bahwa dalam kondisi musim hujan sekarang banyak daerah-daerah di Aceh itu yang mengalami banjir. Betul. Mestinya itu menjadi perhatian khusus dari pihak dewan dibandingkan dengan hanya sekedar membicarakan uang perjalanan dinas. Baik, dan dari alasan DPR sendiri begitu, DPRA pastinya di sini juga salah satunya dibicarakan bahwa besarnya dari biaya rapat, kemudian juga konsultasi luar daerah yang cukup besar begitu katanya. Kalau teman-teman redaksi sendiri melihat dengan alasan yang mereka buat, bagaimana Bung? Ya, sebetulnya semua memang membutuhkan biaya, tetapi kita perlu melihat bahwa itu menjadi skala prioritas tidak. Karena bagaimanapun tugas dewan itu kan di samping tugas anggaran, tugas pengawasan juga. Bagaimana mengawasi penggunaan anggaran kalau mereka sendiri ternyata boros dalam menggunakan anggaran ini. Jadi kita berharap pihak dewan, karena ini masalah yang paling krusial, di mana judul headline aja kita melihat begitu geram masyarakat, terutama dari BEM Unsia yang menyebutkan bahwa DPRA keruk uang rakyat. Ini kan kalau mereka berpikir secara jernih itu sungguh sangat sangat menyakiti rakyat. Karena itu
sebaiknya untuk hal-hal yang sensitif seperti ini tidak dibicarakan dalam suasana di mana beberapa daerah di Aceh sekarang sedang mengalami bencana seperti banjir. Betul. Kita tahu seperti juga kita turunkan beritanya hari ini di Harian Serambi Indonesia di halaman 1. 5 kabupaten di Aceh itu sekarang ini banjir. Betul. Subulu Salam, Singkil, Abdia, Aceh Jaya itu mengalami banjir. Meski tidak separah seperti yang dialami seperti banjir Sibolangit yang memakan demikian banyak korban. Baik, dan juga tanggapannya Bung bagaimana kira-kira dari teman-teman redaksi, mungkinkah ada penyelewengan dana? Ya, kita terkait berita ini masih terus melakukan follow up. Di rapat pagi tadi juga kita sudah menugaskan beberapa wartawan untuk terus memantau masalah ini. Kita berharap ada semacam keterangan yang lebih jernih dari pihak Dewan sendiri ya, tidak seperti keterangan hari ini yang rasanya tidak masuk akal. Bagaimana kita harus memindahkan ibu kota Aceh ke Bandung yang dekat dengan Jakarta, itu hal-hal yang saya kira nggak masuk akal. Karena itu kita berharap pihak Dewan mestinya memberikan sesuatu yang memang logis dan bisa diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak menduga yang macam-macam. Bahwa ada keinginan Dewan untuk menerima masyarakat dan kemudian menjelaskan soal biaya perjalanan dinas ini, ya kita beri apresiasi memang. Dan kita berharap hal-hal seperti ini hendaknya ke depan tidak lagi terjadi. Karena itu saya kira yang paling penting dilakukan oleh pihak Dewan sekarang adalah bagaimana membuat skala prioritas yang memang kemudian berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada rakyat. Contohnya seperti, sekali lagi saya tekankan, seperti misalnya masih adanya bencana. Mestinya pihak DPRA juga peka terhadap masalah-masalah seperti ini. Betul, Bung. Sekali lagi fokus liputan ke depan bagaimana, Bung, dari Serambi Indonesia? Ya, kita masih terus memantau kasus masalah rapat tertutup ini, bagaimana misalnya follow up-nya ke depan. Kita juga masih terus memantau bagaimana, karena mengingat cuaca hujan sekarang, kita juga masih memantau bagaimana kondisi banjir di beberapa daerah. Baik, terima kasih Bung Asnawi atas informasinya pada hari ini. Baik, saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kembali ke studio.